terinspirasi dari sinetron. Jadi saya lihat ada juga gambar itu. Jadi ada dia Halajuda yang diperankan oleh Devaldo Latungan, kemudian ada Kuwahana yang diperankan oleh Teddy Akkel. Ini luar biasa. Jadi buku seserius ini menyisipkan dua pemeran dalam sebuah sinetron yang kita tahu ya, sinetron Indonesia begitulah kira-kira, nggak jauh-jauh dari sinetron yang kita lihat hari ini. Jadi itu kerennya buku ini. Jadi, nah Bapak Ibu sekalian, karena bagian yang didapukkan ke saya ini terkait dengan sejarah politik. Jadi saya ingin cerita sedikit apa yang dilakukan oleh Pak Heri. Ini sebenarnya biasa disebut dengan multidisipliner. Jadi Pak Heri ini mencoba untuk melakukan analisis dengan berbagai disiplin pengetahuan. Jadi kalau tadi saya bilang ada horoskop, ada tokomini, kemudian yang bersifat arkeologis, temuan-temuan prestasi dan lain sebagainya, kita mau bilang Pak Heri ini cukup punya pengetahuan yang kaya. Jadi bukan hanya ahli dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa Tengahan, tapi juga karena studi terkait dengan Paraton, ini kita menjadi tahu bahwa beliau ini orang yang memiliki pengetahuan yang banyak untuk mengkaji sebuah teks sejarah. Dan interdisciplinary history itu menjadi sangat penting. Meskipun kita tahu bahwa sejarah itu tulang punggungnya adalah politik. Sejarah itu tulang punggungnya adalah politik. Politik is the backbone of story. Jadi kalau Bapak Ibu membaca penulisan-penulisan sejarah, itu umumnya tentang suksesi. Siapa digantikan oleh siapa, pada tahun berapa, pada kerajaan apa. Politik biasanya, sejarah biasanya ditulis dengan cara itu. Itu bukan hanya sejarah di tempat kita saja. Paraton itu juga cerita soal itu. Kalau pernah membaca Nasawan Sakerta, diragukan itu juga sejarah tentang suksesi. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah Islam yang ditulis oleh para sejarawan awal Islam, misalnya Al-Maghazi oleh Al-Baqidi, itu isinya menaklukkan daerah, kemudian siapa pemimpin siapa yang dikalahkan oleh siapa, termasuk Sunan Nabawiyah Indonesia. Itu ceritanya juga begitu. Jadi bukan hanya pada tradisi kita. Jadi ada gium bahwa politik itu adalah tulang punggungnya sejarah yang memang begitu sejak awal. Robert Sille itu bahkan sampai mengatakan bahwa sejarah itu adalah politik di masa lalu dan politik itu adalah sejarah saat ini. Jadi ini sejarawan Inggris abad ke-19 itu sampai mengatakan begitu bahwa sejarah itu ya politik di masa lalu dan peristiwa politik saat ini adalah sejarah. Peristiwa politik adalah sejarah saat ini. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti pola penulisan sejarah dan perspektifnya di Eropa misalnya, sejak mendekati Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia I, kira-kira sekitar 1929, sejarah ini tidak lagi ditulis hanya dari satu perspektif politik. Ini ada kelompok namanya ANEL. ANEL itu sebenarnya majalah sejarah yang terbit di Prancis, yang para penulisnya kemudian mendorong penulisan sejarah itu bukan melulu terkait dengan suksesi, menaklukkan pemberontakan, tapi kemudian berkembang menjadi ada sejarah kota, sejarah militer, sejarah pendidikan, sejarah lokal, termasuk psikohistoris, sejarah psikologis. Jadi perubahan penulisan sejarah itu terjadi justru di zaman kita. Itu setelah Perang Dunia. Nah, tapi yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu, sejarah yang dilihat dari perspektif politik itu membuat tokoh-tokoh sejarah bukan lagi sebagai orang yang suci.
orang-orang dalam sejarah tidak lagi menjadi orang-orang yang keramat. Bahwa figur-figur dalam sejarah adalah orang yang sama seperti kita. Seperti era yang kita lihat saat ini. Perebutan kekuasaan itu wataknya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah Kesultanan Turki Utsmani misalnya, akan Bapak Ibu lihat keponakan membunuh pamannya, adik membunuh kakaknya, kakak membunuh adiknya, anak meracun orang tuanya dan sebagainya. Jadi kalau sejarah itu dilihat dari perspektif politik, maka figur-figur ini menjadi figur-figur yang tidak suci. Gitu. Oleh karena itu pentingnya kita membaca sejarah pada saat kita diracuni bahwa masa lalu itu terdiri dari orang-orang yang suci. Masa lalu terdiri dari orang-orang yang keramat, orang-orang yang tidak boleh kita kritik sedikit pun. Dengan perspektif politik kita menjadi tahu bahwa mereka juga sama dengan pola perebutan kekuasaan saat ini. Saya tidak menganggap sini agak berbeda dengan Cak Salahuddin yang tadi di awal disampaikan bahwa karena DNA kita bahwa itu boleh satu perspektif. Tapi saya menggunakan perspektif bahwa kalau sejarah dilihat dari sudut pandang politik, maka sebenarnya siapapun pelakonnya, siapapun pelakunya, biasanya akan menemukan cara-cara yang tidak berbeda dengan yang leluhur kita lakukan. Ada satu buku yang bagus, ini lagi diiklani juga. Saya tidak sedang mencoba mengiklankan buku ini. Ada buku yang ditulis oleh Said Al-Kindi. Ini judulnya Daulah Rasul. Jadi dia membaca Sirah Nabawiyah itu dalam perspektif politik. Itu sudah di bahasa Indonesia kan buku ini. Saya juga bacanya dalam versi bahasa Indonesia. Betapa bahwa politik kenegaraan era itu yang disulis oleh Said Al-Kindi ini kita menjadi tahu bahwa cara politik ya seperti itu. Cara menegakkan kedaulatan negara, cara merebut kekuasaan, itu ya seperti itu. Tidak peduli siapa yang melakukan itu, siapapun figurnya. Itu pentingnya membaca sejarah dalam perspektif politik. Saya ini kan menulis novel Ranggalawe sering dipoyoi. Kalau dalam sejarah formal ini kan Wijaya ini luar biasa agungnya, termasuk dalam para ratu. Saya menulis resensi buku Paraton, saya mengatakan bahwa begitu panjangnya versi Katuturunaniro 6 itu sebenarnya ingin memberikan landasan, ingin memberikan legitimasi yang kuat. Ditulis panjang lebar, ingin memberikan legitimasi yang kuat bahwa orang ini memiliki hak untuk mengambil kekuasaan dari Ganda Gendis. Jadi kenapa panjang lebar? Karena ingin memberikan fondasi. Sebenarnya bagi penulis novel, tokoh yang tidak jelas orang tuanya, kayak model Ken Arok ini paling mudah. Bagi penulis novel paling mudah memberikan cerita tentang siapa orang tuanya. Apakah dia dewa atau dia raja? Dan jarang sekali tokoh-tokoh yang biasanya diasuh Limbah Rondo kayak gini, kalau dalam cerita-cerita Jawa itu tokoh yang kemudian hebat ini kan kemudian diasuh oleh orang lain, bukan oleh orang tuanya. Itu biasanya memang lembu peteng. Dan bagi penulis novel itu enak. Jadi kalau ketemu tokoh yang lembu peteng bisa dikarang siapa kira-kira orang tuanya. Termasuk Ken Arok ini. Jadi orang tuanya bisa dewa, orangnya bisa raja, juga bisa orang biasa. Tapi yang saya katakan adalah tokoh-tokohnya menjadi tidak sakral sampai dasar politik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Arok misalnya itu digambarkan dalam Pararaton.
seperti yang tadi dijelaskan oleh Cak Heri, selain memiliki latar belakang yang penuh, dia juga memiliki kebaikan-kebaikan. Saya ingat satu adagium yang ditulis oleh sejarawan Eropa, Pranisiaco, itu pernah bilang bahwa dongeng itu pada saat diceritakan oleh orang pertama itu biasanya sekilas saja dia peristiwa terjadi ini dibunuh oleh itu. Penutur kedua, pendongeng kedua biasanya akan melengkapi si A dibunuh oleh B, dilengkapi dengan tempatnya di sini, waktunya di situ. Penutur ketiga itu biasanya akan melengkapi dengan kisah yang dikehendaki oleh pendengarnya. Adagium ini menurut saya juga berlaku bagi para ratu. Saya juga agak sedikit meragukan bahwa Kenaro itu digambarkan di ujung menjadi bapak asuh Maesarindi, kemudian memberikan jabatan kepada anaknya Gandring, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain. Saya agak meragukan ini dalam sudut pandang politik ya. Kan selalu begini politik itu. Kalau kita definisikan secara lebih simpel, politik itu adalah proses transaksi antara dua kepentingan atau lebih. Jadi kalau kita menggunakan sudut pandang ini, apa kepentingannya Kenaro kemudian memberikan kebaikannya kepada Maesarindi atau kepada anak Gandring, kecuali untuk mengamankan posisinya, kecuali untuk mengamankan kemungkinan perlawanan dari orang-orang yang dimasalah di saat ini. Dan cara baca politik kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini di banyak tempat. Begitu, selalu begitu. Jadi kalau misalnya Pak Wibi nih, Pak Wibi sekarang harus mendukung saya. Pilihannya ada dua, mendukung saya atau Pak Wibi melawan saya. Tapi di masa yang akan datang, kemungkinan masa depan Pak Wibi juga tidak akan cerah. Cara baca politik kayak gitu tuh akan terus berulang, meskipun praktek-praktek ini juga akan berulang.